Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Besi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang scrubber atau exhaust gas cleaning system yang ada di atas kapal, di mana untuk mencegah terjadi pencemaran udara yang disebabkan oleh eh, exhaust gas yang berasal dari main engine, boiler, generator, dan sebagainya. Scrubber atau exhaust gas cleaning system adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengendalikan dan membersihkan polusi yang dihasilkan oleh aktivitas industri maupun industri maritim dengan menggunakan liquid atau cairan. Cairan inilah yang berfungsi untuk mempurifikasi berbagai macam polutan dari aliran gas buang tersebut. Cairan yang digunakan biasanya adalah air, meskipun ada berbagai macam cairan seperti misalnya asam sulfat. Scrubber atau sistem pembersih gas buang digunakan untuk menghilangkan partikel dan komponen-komponen berbahaya seperti sulfur oksida dan nitrogen oksida dari gas buang yang dihasilkan sebagai hasil dari proses pembakaran di mesin kapal untuk menerapkan polusi kontrol. Sistem scrubbing ini telah dikembangkan dan digunakan untuk mengelola gas buang dari mesin, mesin bantu, mesin boiler, mesin induk, kapal laut di darat dan di atas kapal untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada kehidupan manusia dan lingkungan oleh bahan kimia beracun. Emisi belerang ke atmosfer oleh kapal laut dibatasi oleh peraturan internasional yang baru dan sudah diperbarui atau direvisi, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 atau 3 tahun yang lalu kurang lebih, di bawah perjanjian Marpol. Marpol sudah merevisi uh, peraturannya atau regulasinya tentang pencemaran udara ini. Peraturan Organisasi Maritim Internasional atau IMO mengamanatkan bahwa kandungan sulfur dalam bahan bakar dibawa oleh kapal dagang atau kapal niaga harus dibatasi hingga 0,50% massa by massa secara global dan 0,10% massa by massa di ECA atau Emission Control Area seperti Laut Baltik, area Laut Baltik, wilayah Laut Utara, Amerika Serikat, wilayah Kanada, Laut Karibia di Amerika Serikat, dan sebagainya. Sebelum ini tertutup, eh, sebelum ini tutup belerang maksimal dalam bahan bakar telah dipertahankan pada 3,5% massa by massa. Kepatuhan terhadap peraturan baru mengharuskan kapal menggunakan bahan bakar mahal dengan kandungan belerang rendah atau membersihkan gas buang dengan menggunakan sistem pembuangan limbah. Oleh karena itu, scrubber gas buang ini dipasang pada sejumlah kapal besar untuk memenuhi peraturan dan standar internasional secara ekonomis atau mengurangi juga penggunaan bahan bakar yang mahal tadi. Prinsip pengoperasian sistem scrubber. Aliran gas buang dialirkan di dalam scrubber, di mana terdapat bahan scrubbing alkalin untuk menetralkan sifat asam dari gas buang dan menghilangkan partikel apapun dari knalpot atau manifold exhaust. Bahan scrubbing yang sudah habis kemudian dikumpulkan dengan air cucian yang dapat disimpan atau dibuang secara segera sebagai limbah. Knalpot atau exhaust manifold yang sudah dibersihkan dikeluarkan dari sistem dan masuk ke atmosfer. Bahan scrubbing dipilih sedemikian rupa hingga kotoran tertentu seperti SOx atau NOx dapat dihilangkan dengan reaksi kimia yang sesuai.
Untuk tujuan desulfurisasi, scrubber laut menggunakan kapur atau soda kaustik hingga garam berbasis belerang dihasilkan oleh pengelolaan yang dapat dengan mudah dibuang, menimbulkan ancaman bagi lingkungan. Scrubber dapat menggunakan air laut, air tawar, dengan tambahan penyerapan kalsium atau natrium atau pelet kapur terhidrasi sebagai media scrubbing karena sifatnya alkalinnya. Untuk meningkatkan waktu kontak antara bahan scrubbing dan gas, packet beta yang terdiri dari reagen penghilang polutan gas seperti batu kapur digunakan dalam scrubber. Tempat tidur yang dikemas ini memperlambat aliran vertikal air di dalam scrubber dan mengintensifkan pendingin gas buang dan proses penetralisasi air asam. Scrubber dirancang untuk memaksimalkan penyerapan gas yang melewatinya. Klasifikasi marine scrubber. Berdasarkan operasinya, scrubber marine dapat diklasifikasi menjadi scrubber basah dan scrubber kering. Scrubber kering menggunakan kapur padat sebagai bahan scrubbing alkali yang menghilangkan sulfur dioksida dari gas buang. Scrubber basah menggunakan air yang disemprotkan ke gas buang untuk tujuan yang sama. Scrubber basah selanjutnya diklasifikasi menjadi scrubber lob tertutup dan scrubber lob terbuka. Dalam scrubber lob tertutup, air tawar atau air laut dapat digunakan sebagai cairan scrubbing. Ketika air segar atau air tawar digunakan sebagai scrubber lob tertutup, kualitas air di sekitar kapal tidak berpengaruh pada kinerja dan emisi limbah scrubber. Scrubber lob terbuka atau open lob scrubber mengkonsumsi air laut dalam proses scrubbing. Ini adalah gambar marine scrubber. Jadi marine scrubber dibagi menjadi dua, scrubber basah dan scrubber kering. Scrubber basah adalah closed loop scrubber, hybrid scrubber, open loop scrubber, dan dry scrubber yaitu lime granulate scrubber. Jadi ini ada dibagi lagi seperti itu. Kemudian marine scrubber dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa kinerja seperti jenis media pembersih yang digunakan, teknologi penggunaan air, atau berdasarkan cara kerjanya. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum untuk marine scrubber berdasarkan jenis media pembersih, yaitu 1. Wet scrubber atau scrubber basah adalah jenis ini menggunakan cairan pembersih seperti air atau larutan kimia untuk menangkap dan menghilangkan polutan dari gas yang berkontaminasi melewati kolom cairan, di mana polutan akan terlarut atau mengendap dalam cairan tersebut. Nah, ini adalah instalasi dari wet scrubber. Seperti ini, jadi gas buang masuk, dia akan dilarutkan, polutan itu akan dihilangkan oleh cairan atau cairan hingga berkurang. Seperti itu. Kemudian dry scrubber. Dry scrubber atau scrubber kering. Dry scrubber adalah jenis scrubber yang berfungsi untuk membersihkan zat-zat berbahaya pada gas buang industri sebelum gas-gas tersebut dilepas ke udara. Melansir dari Energy Education, dry scrubber merupakan jenis scrubber yang paling banyak digunakan di atas kapal. Scrubber ini mencegah terjadinya hujan asam dengan membersihkan gas-gas asam dengan bantuan zat-zat kering seperti hidrogen sulfida. Sistem pada dry scrubber bekerja dengan menyemprotkan zat-zat kering tadi pada aliran pembuangan. Zat tersebut akan bereaksi menetralisir polutan-polutan berbahaya pada aliran pembuangan tadi. Namun, dalam sedikit kasus terkadang zat tersebut malah berubah menjadi zat lain dan terbuang
dari aliran gas. Ini adalah instalasi dari dry scrubber. Kemudian berdasarkan dry scrubber system, ada lime granulate scrubber. Lime granulate scrubber adalah jenis scrubber yang menggunakan air granul kapur atau lime granulate sebagai media pembersih untuk membersihkan gas buang dari polutan. Lime granulate adalah butiran kapur yang digunakan dalam proses pembersihan gas dan seringkali dipilih karena kemampuannya untuk menangkap asam dan partikel gas buang. Cara kerja dari lime granulate scrubber mirip dengan wet scrubber, di mana gas buang diarahkan melalui kolom scrubber yang berisi lime granulate. Kontak antara gas buang dan lime granulate menyebabkan reaksi kimia antara asam dalam gas buang dengan kapur, hingga asam tersebut terlarut dan terikat dalam lime granulate. Ini adalah lime granulate seperti ini. Kemudian keuntungan penggunaan lime granulate sebagai bahan media pembersih meliputi 1. Kemampuan untuk menghilangkan gas-gas asam seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx dari gas buang. Dapat menangkap partikel-partikel padat dan material berbahaya lainnya dari gas buang. Yang ketiga, relatif lebih efisien dan hemat energi dibanding dengan beberapa teknologi pembersih lainnya. Namun perlu diingat bahwa penggunaan lime granulate scrubber juga memiliki beberapa kelemahan dan pertimbangan. Salah satunya adalah manajemen limbah yang dihasilkan oleh proses pembersihan, karena lime granulate yang telah terkontaminasi harus diolah dengan benar. Selain itu, efisiensi scrubber dapat dipengaruhi oleh kondisi operasional dan kualitas lime granulate yang digunakan. Berdasarkan wet scrubber system, open loop scrubber. Open loop scrubber adalah jenis scrubber yang menggunakan air laut sebagai media pembersih untuk menghilangkan polutan dari gas buang kapal. Dalam open loop scrubber, air laut diambil dari laut dan digunakan untuk mencuci atau membersihkan gas buang kapal yang mengandung sulfur dioksida atau SO2 dan partikel berbahaya lainnya. Proses melibatkan kontak aliran gas buang antara gas buang dan air laut dalam kolom scrubber, di mana polutan dari gas akan bereaksi dengan air laut dan terlarut di dalamnya. Setelah proses pembersihan selesai, air laut yang telah terkontaminasi oleh polutan akan dibuang kembali ke laut. Meskipun open loop scrubber merupakan salah satu opsi yang lebih murah dan mudah untuk memenuhi peraturan emisi kapal, penggunaannya telah menjadi perdebatan antara dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan air laut yang telah terkontaminasi kembali ke laut. Beberapa wilayah atau pelabuhan telah melarang penggunaan open loop scrubber untuk melindungi ekosistem laut yang mengurangi dampak negatifnya. Kemudian komponen utama dari open loop scrubber system adalah open loop scrubber system terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Inlet gas buang atau adalah tempat masuknya gas buang yang mengandung polutan seperti sulfur dioksida atau SO2 dengan partikel berbahaya lainnya dari kapal. Kemudian kolom scrubber adalah bagian utama dari sistem scrubber, tempat terjadinya kontak antara gas buang dan air laut diinjeksikan ke atas melawan arus gas buang. Kontak antara gas buang dan air laut menyebabkan reaksi kimia dan larutan polutan dari gas buang ke dalam air laut. Kemudian yang ketiga adalah exhaust gas outlet, adalah setelah proses pembersihan selesai, gas buang yang telah bersih keluar dari kolom scrubber melalui saluran exhaust gas outlet. Kemudian ada sea water inlet
adalah tempat masuknya air laut ke dalam sistem scrubber untuk digunakan sebagai media pembersih. Kemudian ada sea water outlet adalah setelah digunakan dalam proses pembersihan, air laut yang telah terkontaminasi oleh polutan dari gas buang keluar dari sistem scrubber melalui saluran air laut outlet. Dalam sistem open loop, air laut ini dibuang kembali ke laut. Kemudian, scrubber open loop sistem ini bekerja untuk mengandalkan reaksi kimia antara polutan dari gas buang dan air laut untuk membersihkan gas buang sebelum dilepaskan ke lingkungan. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan open loop scrubber telah menjadi kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan laut. Beberapa wilayah telah membatasi atau melarang penggunaan open loop scrubber ini untuk melindungi ekosistem laut dan mempertahankan kualitas air laut. Ini adalah instalasi dari open loop scrubber. Closed loop scrubber adalah jenis scrubber yang juga digunakan untuk membersihkan gas buang kapal. Tetapi berbeda dengan open loop scrubber, sistem ini menggunakan air tawar atau cairan khusus sebagai media pembersih. Dalam closed loop scrubber, air tawar atau cairan pembersih ini disirkulasikan dalam sistem scrubber dan tidak dibuang ke lingkungan setelah digunakan. Proses kerjanya mirip dengan open loop scrubber, di mana gas buang kapal dihadapkan pada media pembersih dalam kolom scrubber. Polutan dari gas buang akan bereaksi dan terlarut dalam air tawar atau cairan khusus tersebut. Namun bedanya adalah air tawar atau cairan pembersih yang telah terkontaminasi dari polutan dari gas buang tersebut tidak langsung dibuang ke lingkungan. Sebaliknya, air tawar atau cairan pembersih ini dialirkan ke unit pengelolaan atau proses tambahan di mana polutan yang terkumpul akan dihilangkan sebelum air tawar tersebut kembali digunakan dalam sistem scrubber. Dengan demikian, sistem closed loop scrubber lebih efisien dalam pengelolaan air bersih dan mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan air yang terkontaminasi secara langsung ke lingkungan. Kemudian komponen utama closed loop scrubber system ini terdiri dari beberapa komponen. Satu, inlet gas buang adalah tempat masuknya gas buang yang mengandung polutan seperti sulfur dioksida atau SO2 dan partikel berbahaya lainnya dari kapal. Kemudian yang kedua adalah kolom scrubber, adalah tempat terjadinya kontak antara gas buang dan air tawar atau cairan khusus sebagai media pembersih. Gas buang melewati kolom scrubber dari bawah ke atas, sedangkan air tawar atau cairan pembersih diinjeksikan dari atas melawan arus gas buang. Polutan dari gas buang bereaksi dengan air tawar atau cairan pembersih dan terlarut di dalamnya. Yang ketiga, exhaust gas outlet adalah suatu proses pembersihan. Selesai gas buang yang telah bersih keluar dari kolom scrubber melalui saluran gas exhaust gas. Kemudian sirkulasi water system adalah sistem yang mengalirkan air tawar atau cairan pembersih yang telah terkontaminasi oleh polutan dari gas buang dari kolom scrubber ke unit pengelolaan tambahan. Yang kelima, treatment unit adalah tempat di mana air tawar atau cairan pembersih yang terkontaminasi diolah atau dibersihkan untuk menghilangkan polutan sebelum kembali digunakan dalam sistem scrubber. Kemudian yang terakhir ada make up, adalah tempat masuknya air tawar atau cairan pembersih yang telah melalui proses pengolahan untuk digunakan kembali sebagai media pembersih dalam kolom scrubber. Closed loop scrubber system ini memungkinkan penggunaan air tawar atau cairan pembersih yang lebih efisien dan ramah lingkungan karena air tawar tersebut tidak langsung dibuang ke lingkungan.
Dengan cara ini, closed loop scrubber sistem dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga kualitas air. Ini adalah instalasi dari closed loop scrubber. Kemudian ada hybrid scrubber. Hybrid scrubber adalah jenis scrubber yang juga menggabungkan beberapa teknologi pembersih gas dalam satu sistem dengan mengintegrasikan berbagai mode pembersihan. Hybrid scrubber bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam mengurangi polutan dari gas buang kapal. Berikut adalah beberapa jenis hybrid scrubber yang umum digunakan, yaitu wet dry scrubber. Adalah jenis ini digabungkan untuk menggabungkan teknologi wet dry scrubber dan dry scrubber dalam satu sistem. Gas buang pertama kali melewati bagian wet scrubber, di mana cairan pembersih seperti air digunakan untuk menangkap polutan. Selanjutnya gas buang yang melalui dry scrubber, di mana media berpori atau bahan kimia digunakan untuk mengikat polutan yang masih tersisa. Nah, ini adalah instalasi dari hybrid scrubber. Kemudian ada gabungan dari wet venturi scrubber. Adalah jenis wet scrubber digunakan dengan prinsip venturi. Gas buang pertama kali melewati wet scrubber, di mana cairan pembersih menangkap sebagian besar polutan. Kemudian gas buang melewati venturi scrubber yang menggunakan prinsip venturi untuk menghilangkan polutan yang tersisa. Kemudian ada hybrid particulate atau adalah gas scrubber. Adalah jenis ini menggabungkan teknologi scrubber yang berpartikulat dengan teknologi scrubber bentuk gas. Sebuah bagian dari sistem scrubber fokus pada menghilangkan partikel-partikel padat dari gas buang. Sedangkan bagian lainnya bertujuan untuk menghilangkan gas-gas berbahaya seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx. Kemudian penjelasan hybrid scrubber adalah dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembersihan gas buang dengan memanfaatkan kelebihan berbagai teknologi pembersihan dalam satu sistem. Dengan menggabungkan beberapa metode, hybrid scrubber dapat menangkap beberapa jenis polutan dari gas buang, termasuk gas-gas berbahaya dan partikel-partikel padat. Keuntungan hybrid scrubber meliputi kemampuan untuk membatasi berbagai jenis polutan dengan efisien yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan satu jenis scrubber saja. Selain itu, penggunaan teknologi yang berbeda juga memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan sistem scrubber dengan kebutuhan dan kondisi operasional kapal. Namun, penggunaan hybrid scrubber juga dapat menjadi lebih kompleks dalam perancangan dan operasionalnya. Dibandingkan dengan scrubber tunggal, dalam rancangan dan penggunaan sistem hybrid scrubber ini perlu diperhatikan aspek seperti manajemen limbah, konsumsi energi, kualitas media pembersih, agar sistem dapat berfungsi dengan optimal dan ramah lingkungan. Demikianlah penjelasan saya, semoga bermanfaat pada sistem scrubber ini. Sampai jumpa, salam.